ibu yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan dan ikut beribadah, mari bersama-sama saya undang untuk kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan kepadamu, kehausan kami akan Engkau, biarlah Engkau memuaskannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam
yang kami renungkan di dalam hidup kami. Hanya pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurenungkan, nyanyian pujian dan pengagungan bagi-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
bisa beribadah di rumah ibadah, tetapi engkau bisa melakukannya di rumah, merendahkan diri, menyembah Tuhan. Katakan kepada jiwamu, berkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang belum pernah engkau lakukan. Keluar dari hati yang penuh dengan kerinduan dan kehausan kepada Tuhan. Dengan lembut katakan, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Di dalam kesesakanmu, paksa katakan jiwamu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Dan biarkan hadiratnya memenuhi hatimu. Haleluya, haleluya. Penuhi jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan, di dalam ketersesakan mereka Tuhan. Yes, haleluya, Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Diberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami. Diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu terus ada di dalam setiap hati semua umat-Mu. Mereka yang berharap kepadamu tidak akan pernah Kau biarkan. Mereka yang menaruh pengharapannya kepadamu tidak akan pernah Kau tinggalkan. Engkau selalu bersama-sama mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati firman-Mu agar kami terus dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran-Mu, dituntun, diterangi, dipimpin Tuhan kepada kehendak-Mu yang sempurna. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati kami yang mendengar. Nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan seri mempersenjatai pikiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara dan saya menyaksikan film-film perang atau saudara pernah belajar mengenai peperangan, maka senjata yang dipakai itu sangat menentukan peperangan. Ketika Jepang menyerang Amerika di Pearl Harbor, saudara-saudara, mereka mengira bahwa dengan melumpuhkan salah satu armada perang terbesar di Amerika, maka Jepang akan menang. Namun mereka membangunkan singa yang tertidur sehingga Amerika mengirimkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirlah perang. Jepang menyerah kepada Amerika dan saat itu strategi peperangan dunia benar-benar berubah karena Amerika menggunakan senjata pemusnah massal
yang bernama bom atom. Saudara dikasihi Tuhan, saat itulah peperangan berubah. Maka negara-negara yang memiliki senjata nuklir, merekalah yang memiliki kuasa. Karena apa saudara? Mereka kemungkinan besar akan menang jika memulai sebuah peperangan. Dan dibuatlah perundang-undangan tentang penggunaan nuklir. Saudara dikasihi Tuhan, senjata nuklir sangat ditakuti karena dampaknya sangat mengerikan. Satu kota, satu negara, satu benua bisa hilang oleh karena senjata nuklir. Saudara dikasihi Tuhan, kita memerlukan senjata yang sangat ampuh untuk bisa menang. Katakan amin. Namun saudara, kita perlu memahami juga bahwa pengertian yang di dalam dunia tidak bisa dipakai untuk pengertian dalam hal rohani. Yang terlihat besar, yang terlihat kuat, saudara, itu belum tentu menentukan kemenangan. Tetapi sebaliknya yang terlihat lemah, yang terlihat kalah itu bisa menang. Kita mau belajar saudara bahwa ketika orang percaya mengenali strategi iblis, saudara, karena strategi iblis selalu itu saja, tetapi berulang kali kita kalah. Karena apa saudara-saudara? Kita tidak mengenali strategi iblis. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita mengulangi pembacaan kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, penderitaan adalah sesuatu yang saudara dan saya pasti akan masuki ketika saudara memilih kebenaran. Ketika kita memilih hidup benar, maka penderitaan dimulai. Daging kita akan memberontak. Roh kita saudara-saudara akan sangat terganggu saudara-saudara, karena kita mencoba untuk hidup benar, kita belajar untuk hidup benar. Perhatikan Lot saudara-saudara, di tengah-tengah orang yang sangat rusak moralnya, dia tersiksa. Saudara-saudara perhatikan, kita harus mengenali strategi iblis. Ia membuat orang mempercayai bahwa penderitaan yang harus kita alami karena kita hidup benar itu justru membuat kita kalah, justru membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan. Strategi iblis adalah membuat saudara dan saya percaya bahwa ketika saudara lemah, maka saudara pasti kalah. Ketika saudara tidak mampu, pasti saudara akan kalah. Ketika saudara tidak punya apa-apa, maka saudara pasti kalah. Itu strategi iblis, saudara. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 bagian B. Kita baca bagian B, khusus bagian B saja. Tuhan Yesus katakan demikian, ia, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan yang saya highlight warna merah, saudara-saudara. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Saudara-saudara, pembunuhan pertama kali itu terjadi antara Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Tetapi perhatikan saudara-saudara, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah awal mula bagaimana Alkitab menyingkapkan strategi iblis. Yaitu apa saudara-saudara? Menipu, menghasut, memperlihatkan sesuatu, menunjukkan beberapa hal yang kelihatannya benar, tetapi enggak benar. Dia menunjukkan kebenaran yang separuh-separuh, area abu-abu. Jadi saudara-saudara, iblis ingin saudara percaya sama seperti Hawa dan Adam percaya. Mereka melihat, Hawa melihat bahwa buah yang ditunjukkan oleh iblis ini, si ular ini menarik hatinya. Jadi mereka makan. Karena apa saudara-saudara? Karena iblis menawarkan sesuatu. Kita buka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan, kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, perhatikan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, seperti. Padahal Tuhan berkata manusia adalah gambar dan rupanya Allah. Tetapi iblis berkata akan seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dari kalimat ini yang benar adalah tahu tentang baik dan jahat. Tetapi kalimat-kalimat sebelumnya saudara-saudara itu dibelokkan oleh iblis. Saudara-saudara perhatikan strategi yang sama dipakai oleh iblis. Karena senjata iblis hanya menipu. Senjatanya iblis adalah menghasut. Senjatanya iblis adalah mengintimidasi. Ia akan membuat saudara dan saya begitu tertariknya sampai pada akhirnya saudara dan saya mati oleh keinginan dosa. Ayat yang ke-6, ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu memiliki buah yang baik. Perhatikan, ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu memiliki buah yang baik untuk dimakan, sedap dipandang dan memikat, sebab dapat membuat seseorang bijaksana. Ia pun mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Ia memberikan buah itu kepada suaminya yang bersamanya dan suaminya juga memakan buah itu. Saudara-saudara, iblis akan membuat saudara berasumsi. Iblis akan membuat saudara membuat sebuah kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang saudara-saudara itu tidak dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata ketika kamu memakannya maka kamu mati. Tuhan tidak mengatakan hal yang lain. Buah yang lain silakan makan. Buah yang itu pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan karena kamu akan mati. Itu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi dibelokkan oleh iblis. Saudara-saudara, iblis ingin supaya saudara percaya bahwa apa yang ia sampaikan benar. Hari-hari ini saudara-saudara banyak sekali orang hidup oleh karena melihat kenyataan, melihat fakta. Kenyataan bahwa hidupnya hari-hari ini mungkin seperti terseok-seok. Kenyataan bahwa hari-hari ini banyak sekali orang kehilangan mata pencaharian, secara ekonomi jatuh. Kenyataan dan fakta saudara-saudara. Kemudian iblis mengatakan beberapa hal. Dia menyampaikan beberapa hal kepada saudara, membisikkan kepada saudara, lihatlah Tuhan tidak mengasihimu. Jika Tuhan mengasihimu, pastilah engkau akan jadi kaya. Kalau engkau ingin kaya, ikutlah aku. Lihatlah Tuhan tidak mengasihi engkau, mengapa Tuhan membiarkan engkau menderita? Lihatlah Tuhan tidak mengasihi engkau, lihatlah Tuhan tidak mengasihi engkau, lihatlah Tuhan tidak mengasihi engkau. Itulah selalu dikatakan oleh iblis. Dan apa saudara-saudara, saudara lihat ketika iblis mencobai Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya dan dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun saudara-saudara. Di padang gurun Tuhan Yesus justru dicobai oleh iblis. Saudara mengerti, saudara memahami bahwa alat yang sama dipakai oleh iblis. Dia mencoba menipu, coba menghasut, coba membelokkan kebenaran. Sementara saudara-saudara, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Saudara, penderitaan kita, saudara, apa yang saudara dan saya alami di dunia ini, itu sementara. Tetapi saudara, iblis ingin kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami saat ini, itu karena Tuhan tidak mengasihi engkau. Bukankah cukup bagi Adam dan Hawa ketika Tuhan berkata, manusia ini kita jadikan serupa, segambar. Tetapi iblis berkata akan seperti Allah. Dari sama dengan menjadi akan sama dengan itu jauh berbeda. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah, bukan seperti anak-anak Allah. Bedakan fakta ini saudara-saudara. Tetapi ketika saudara menjadi anak Allah, anak-anaknya Allah, itu tidak membuat saudara dan saya punya free access, tidak menderita. Ketika saudara dan saya hidup di dalam terang, saudara dan saya hidup dalam kebenaran, maka saudara pasti menderita.
Dan itulah yang ingin dihindari oleh Adam dan Hawa. Mereka tidak ingin menderita. Mereka ingin jadi seperti Allah, berhak memutuskan segala sesuatunya dengan sendirinya. Mereka tidak menginginkan Allah untuk mengontrol hidup mereka. Adam dan Hawa ingin terlepas, ingin mandiri dari Allah, dan itulah keputusan terburuk manusia. Itulah keputusan terburuk yang saudara dapat buat. Maka Allah berkata, saudara-saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika saudara dan saya tertipu, terhasut, saudara-saudara, termakan tipuan rayuan iblis, dan itu strateginya, saudara-saudara, maka seketika itu saudara dan saya mencoba untuk terlepas dari Allah, mandiri dari Allah. Itu seperti seorang anak yang beranjak gede, saudara-saudara, dari anak-anak menjadi remaja, kemudian saudara memberitahu dia dan dia menjawab, saudara, aku wes gede, aku sudah besar, aku berhak memutuskan. Aku berhak memutuskan. Saudara-saudara, saudara dan saya memang berhak memutuskan. Saudara dan saya diberi hak oleh Tuhan untuk memutuskan. Tetapi keputusan yang terpenting dalam hidup saudara adalah tetaplah ada dalam kendalinya Tuhan. Karena dialah yang akan memegang kendali saudara. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, iblis memperlihatkan pada saudara fakta. Iblis menunjukkan kepada saudara kenyataan. Tetapi iblis tidak bisa menunjukkan kepada saudara kebenaran. Ingat yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 tadi, saudara-saudara. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Caranya membunuh adalah menipu. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Saudara, saya perhatikan ini baik-baik. Di dalam dia, di dalam iblis, apapun yang iblis katakan, tidak ada yang namanya kebenaran. Ia menyatakan fakta, ia mengatakan kenyataan. Ia menunjukkan kepada saudara fakta, tetapi iblis tidak dapat menunjukkan kepada saudara kemerdekaan. Kebenaran itu, saudara-saudara, tidak bisa dinyatakan oleh iblis. Yang memiliki kuasa untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan kemerdekaan hanya Allah. Saudara-saudara dan saya, perhatikan baik-baik. Inilah yang saudara dan saya harus belajar. Bahwa ketika saudara dan saya justru kelihatannya seolah-olah saudara tidak mampu apa-apa. Seolah-olah saudara tidak memiliki apa-apa untuk saudara bertahan. Ketika saudara seolah-olah tidak memiliki kekuatan, justru disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Ingat saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus diolok-olok, dia dihina, saudara-saudara. Iblis memakai para prajurit, orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, saudara-saudara, untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, turunlah. Iblis ingin menunjukkan fakta kepada dunia, lihatlah anak Allah yang kalian sembah, tidak berdaya apa-apa. Tetapi itu bukan kebenaran. Pusat kemenangan orang percaya adalah ketika Kristus taat mati di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, kelihatan tidak berdaya, kelihatan lemah, supaya orang berpikir, oh pasti kalah. Tetapi justru Allah menunjukkan sebaliknya, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, ketika dosa itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus, kemudian untuk beberapa saat lamanya saudara-saudara harus berpisah dengan Bapa. Ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, saudara-saudara. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, saudara-saudara. Itulah puncak kemenangan orang percaya. Kelihatannya kalah. Tidak berdaya apa-apa. Mana ada saudara-saudara kemenangan karena kematian. Mana ada kemenangan karena kelemahan. Kelihatannya lemah. Raja katanya. Tuhan atas segala Tuhan katanya. Raja segala raja katanya. Tetapi dia justru mati di atas kayu salib. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Yang Allah mau tunjukkan kepada saudara adalah kebenaran.
Yang iblis mau tunjukkan kepada saudara adalah kenyataan. Ketika saudara ingin menang, saudara, maka hiduplah dalam kebenaran. Peganglah kuat-kuat. Karena kenyataan tidak bisa membuat saudara menang. Tetapi kebenaranlah yang membuat saudara bertahan dan saudara pasti menang. Iblis ingin saudara percaya bahwa di atas kayu salib, orang yang lemah itu, Yesus Kristus yang kalian sembah itu, dia tidak berdaya mati di atas kayu salib. Tapi justru sebaliknya. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Bapa saudara menyerahkan segala kuasa, otoritas di atas langit, di bawah bumi saudara kepada nama Yesus. Segala otoritas, segala kuasa yang memiliki nama harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jadi seolah-olah kalah. Jadi apabila hari-hari ini saudara seolah-olah tidak berdaya, jika hari-hari ini saudara seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa, ada kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kristus sudah melewati itu, saudara-saudara. Dia seolah-olah kalah di atas kayu salib, tapi dia menang. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia menghidupi kebenaran. Katakan amin. Saudara-saudara, ketika saudara menghidupi kebenaran, saudara bisa kelihatan seolah-olah kalah. Iblis ingin saudara percaya bahwa ketika saudara seolah-olah kalah, lu pasti kalah. Tidak, saudara-saudara. Pegang erat kebenaran itu, saudara-saudara. Karena Tuhan mau supaya saudara hidup dalam kehendaknya Allah. Katakan amin. Saudara-saudara, saya pribadi tidak bisa memungkiri, saudara-saudara, tekanan hari-hari ini begitu kencang, saudara-saudara. Berita-berita di medsos, berita-berita yang kita dengar dari tetangga, dari teman-teman, dari saudara-saudara begitu menakutkan, saudara-saudara. Sama seperti Goliat yang berteriak-teriak, saudara-saudara, atas barisan orang Israel. Kenyataannya, saudara-saudara, tidak ada orang Israel yang berani menghadapi Goliat. Kenyataannya tidak ada prajurit yang sebesar, segede, sekuat Goliat. Kenyataannya seperti itu. Dan yang maju menghadapi Goliat, kenyataannya hanya seorang muda yang wajahnya kemerah-merahan, yang kerjaannya menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, seolah-olah saudara tidak punya apa-apa. Saudara tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi saya kasih tahu saudara. Kebenaran itu ada dalam hidup saudara. Tuhan ada dalam hidup saudara, itulah puncak kemenanganmu. Izinkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Karena ketika saudara membuat keputusan untuk lepas dari Allah, itu adalah keputusan paling buruk dalam hidup kita. Jadi apapun kondisi saudara hari-hari ini, tetaplah ada di bawah kendalinya Tuhan. Walaupun saudara kelihatannya seolah-olah menderita, tetapi rohmu diperbarui dari hari ke hari. Raja Wali ketika sudah mulai kehilangan kekuatannya, ia mencari tempat yang sangat tinggi supaya lebih dekat dengan sinar panas matahari. Kemudian dia mulai mencabuti bulu-bulunya, dia kemudian mematahkan kuku-kukunya, dan pada akhirnya dia mematahkan paruhnya. Untuk beberapa saat, saudara-saudara, seolah-olah dia kehilangan kekuatannya. Untuk beberapa waktu seolah-olah dia tidak berdaya. Tetapi saudara dan saya adalah Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Kekuatan saudara akan diperbarui. Dari situlah Raja Wali mendapatkan kekuatannya. Hanya jika saudara bersedia menderita beberapa waktu lamanya, kekuatan itu akan berlipat-lipat dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apabila hari-hari ini kami seolah-olah tidak berdaya, tidak mampu, iblis terus-menerus menekan kami dengan hasutan, intimidasi, tipuan-tipuan. Kami mau berkata, Tuhan,
kami tetap ada di bawah kendali-Mu. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Meskipun untuk beberapa waktu, beberapa saat lamanya, kami harus menderita, tetapi buat kami Tuhan bertahan melewati semua ini. Tuhan Roh Kudus, Engkau-lah yang mengetahui keluhan-keluhan kami. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan kepada setiap kami kekuatan untuk kami bisa melewati semuanya Tuhan. Kami mau seperti Raja Wali yang diperbarui kekuatannya. Kami mau seperti Raja Wali yang memandang kepada matahari. Kami mau memandang kepadamu Tuhan dan kami menjadi puas. Biarlah hadirat-Mu itu Tuhan yang memuaskan kami saat ini. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan hidup yang hari-hari ini mereka sedang alami dan lalui Tuhan. Tutup telinga mereka dari hasutan tipuan iblis. Biarlah meskipun di dalam kelemahan mereka Tuhan, di dalam kelemahan kami bisa berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat yang dari Allah, yang maha tinggi, Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.